Shalom, puji Tuhan, dalam program studi Biblika. Kita sudah belajar dalam kitab sejarah di Perjanjian Lama, kita belajar kitab Yosua, kita sudah belajar kitab Hakim-Hakim, kita sudah belajar kitab Rut, dan hari ini kita akan belajar kitab 1 Samuel. Sebelum kita belajar lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, kami mau menjadi anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang memiliki hati yang mau gemar belajar Alkitab. Berikan kami kerinduan antusias supaya hati kami tertuju hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami dimampukan, berilah hikmat-Mu untuk kami kembali memahami kebenaran-Mu. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Tuhan tolong jamah, sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita belajar kitab 1 Samuel. Kita banyak belajar mengenai kitab Hakim-Hakim dan Rut. Dan kita mau sama-sama kembali menyimak dan teruslah antusias. Pastikan kita ada notes khusus, entah mungkin dalam buku pribadi kita, catatan, ataupun dalam notes di Alkitab. Pastikan kita gemar belajar Alkitab. Dan saya percaya orang yang suka dan gemar belajar Alkitab menjadi umat Tuhan yang bertumbuh secara iman, semakin teguh dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar 1 Samuel, namun sebelumnya kita menyaksikan dari Bible Study Project. Selamat menyaksikan. Kitab 1 dan 2 Samuel. Dalam Alkitab modern, kedua kitab ini dipisah karena terlalu panjang. Namun sebenarnya kitab ini ditulis sebagai satu kesatuan kisah. Kita hanya akan membahas kitab 1 Samuel dalam video ini. Jadi setelah bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka membuat perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai. Dan kemudian sampailah mereka di tanah perjanjian. Di sana bangsa Israel seharusnya tetap setia kepada Allah dan menaati perintah perjanjian itu. Sebelum kitab Samuel, kitab Hakim-Hakim menunjukkan kegagalan total bangsa Israel dalam menaati perintah Allah. Itu adalah masa-masa terjadinya kerusakan moral dan menunjukkan kebutuhan bangsa Israel akan pemimpin yang setia dan bijaksana. Kitab Samuel memberi jawaban atas kebutuhan itu. Kitab Samuel berfokus pada 3 tokoh utama. Nabi Samuel yang menjadi nama dari kitab ini, lalu ada Raja Saul dan Raja Daud. Di era mereka inilah terjadinya transisi di Israel. Dari bangsa yang terdiri atas suku-suku yang dipimpin oleh hakim-hakim, menjadi satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Daud di Yerusalem. Dan kitab Samuel disusun dengan sangat indah, yang mengaitkan kisah dari 3 tokoh ini ke dalam 4 bagian. Samuel, dia adalah pemimpin kunci dan seorang nabi di bagian pertama kitab ini. Tapi kemudian dia juga memainkan peranan penting di bagian berikutnya, yaitu di kisah Saul. Dan kisah itu dibagi dalam 2 bagian. Saul yang diangkat menjadi raja dan kegagalan-kegagalannya. Bagian kedua adalah tentang kejatuhan Saul dan kematiannya yang tragis. Dan kemudian drama kematian Saul diikuti oleh diangkatnya Daud menjadi raja. Dan kisah tentang Daud ini dibagi dalam 2 bagian. Pertama-tama adalah masa-masa kejayaannya yang kemudian diikuti dengan kegagalannya yang tragis dan perpecahan yang terjadi dalam keluarga kemudian kerajaannya. Kitab ini ditutup dengan sebuah epilog yang merangkum kembali keseluruhan kisah ini. Mari kita selami dan kita lihat bagaimana kitab ini dijabarkan. Bagian pertama diambil dari kekacauan di kitab Hakim-Hakim. Dan kita disuguhi kisah yang menyentuh tentang seorang perempuan yang bernama Hana. Dia sangat sedih karena tidak bisa mempunyai anak. Dan oleh anugerah Allah, pada akhirnya dia melahirkan seorang putra yang bernama Samuel. Dan dalam sukacita, dia menyanyikan puji-pujian di pasal 2. Dan puji-pujian itu adalah tentang Allah yang merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Dan terlepas dari semua tragedi dan kejahatan manusia, Allah sedang bekerja memenuhi tujuannya dalam sejarah. Dan juga tentang bagaimana suatu hari nanti Allah akan mengangkat seorang raja yang diurapi bagi umat Israel. Nah, puji-pujian Hana diletakkan di bagian awal kitab ini untuk memperkenalkan tema kunci dari keseluruhan kisah yang akan kita lihat. Seperti cerita berikut ini. Samuel bertumbuh dewasa dan menjadi nabi dan pemimpin yang hebat bagi umat Israel. Di waktu yang sama, bangsa Filistin yang adalah musuh bebuyutan bangsa Israel menjadi semakin kuat. Dan dalam sebuah pertempuran yang penting, bangsa Israel menjadi sombong. Alih-alih berdoa dan meminta pertolongan Allah, mereka malah mengeluarkan tabut perjanjian sebagai jimat ajaib yang seketika bisa memberi kemenangan bagi bangsa Israel. Oleh karena pikiran mereka yang angkuh, Allah mengizinkan bangsa Israel kalah dalam pertempuran dan tabut Allah dicuri. Lalu bangsa Filistin mengambil tabut Allah dan meletakkannya di kuil Dagon. Lalu Allah menghajar orang Filistin dan dewa mereka, Dagon, tanpa pasukan dengan mengirim borok-borok kepada orang Filistin, sehingga orang Filistin tidak lagi menginginkan tabut Allah. Sehingga mereka mengembalikannya kepada bangsa Israel. Nah, inti dari kisah singkat ini adalah demikian.
Allah bukanlah jimat bangsa Israel dan ia menentang kesombongan di kalangan orang Filistin, tetapi juga di kalangan umatnya sendiri. Jadi Israel harus tetap rendah hati dan taat jika mereka ingin mengalami berkat perjanjian Allah yang mengawali bagian selanjutnya. Umat Israel datang kepada Samuel dan berkata, "Hei, kami menginginkan seorang raja seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Pergilah dan temukan seorang raja untuk kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka Samuel datang untuk berkonsultasi dengan Allah dan Allah berkata, "Ya, motivasi mereka keliru. Tetapi jika mereka menghendaki seorang raja, berikanlah saja kepada mereka." Dan kita diperkenalkan pada sosok Saul. Saul adalah sosok yang tragis karena dia terlihat sangat menjanjikan di awal cerita. Dia tinggi dan elok rupanya. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk dijadikan raja. Namun dia memiliki karakter yang buruk. Dia tidak jujur, tidak berintegritas, dan tampaknya dia tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Sehingga sifat buruknya inilah yang menjadi alasan kejatuhannya. Saul memenangkan beberapa pertempuran pada awalnya, tetapi kekurangannya semakin menjadi-jadi. Dia akhirnya mendiskualifikasi dirinya dengan cara terang-terangan tidak menaati perintah Allah. Sehingga Samuel yang sudah tua menentang Saul dan bangsa Israel. Dia sudah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka akan menikmati kejayaan di bawah pemerintahan raja yang rendah hati dan setia kepada Allah. Sebaliknya, raja Israel akan membawa kepada kehancuran. Jadi Samuel memberitahu Saul bahwa Allah akan mengangkat seorang raja baru untuk menggantikannya. Dan kejatuhan Saul dimulai ketika di saat yang bersamaan, Allah sedang bekerja di balik layar untuk mengangkat raja yang baru. Adalah seorang gembala biasa yang bernama Daud. Dia kandidat yang paling tidak diperhitungkan untuk menjadi raja. Namun cerita populer mengenai Daud dan Goliat menunjukkan bahwa pilihan Allah atas Daud tidak didasarkan pada status keluarga, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan yang radikal dan penuh kerendahan hati di dalam Allah Israel. Demikianlah kisah ini menjadi perwujudan tema puji-pujian Hana. Saul dan Goliat yang tinggi hati direndahkan, sementara Daud yang rendah hati ditinggikan. Di sini kita menyaksikan Saul mulai dikuasai oleh amarahnya sementara Daud diangkat menjadi raja. Jadi Daud mulai bekerja kepada Saul sebagai panglima perang dan dia memenangkan semua pertempuran dan memperoleh ketenaran. Lalu Saul menjadi cemburu dan dia mulai mengejar Daud, memburu dia dan berusaha untuk membunuhnya. Daud tidak melakukan kesalahan apapun dan dia terus melarikan diri dan menunggu di padang gurun. Disinilah kita melihat karakter Daud yang sesungguhnya. Dia memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Saul, namun dia tidak melakukannya. Daud tetap percaya bahwa terlepas dari kejahatan Saul, Allah akan membangkitkan raja baru bagi umatnya. Yang juga menarik adalah, kebanyakan syair-syair Daud yang bisa kita baca di kitab Mazmur berhubungan dengan masa-masa ini dalam kehidupannya. Dan syair-syair itu mengekspresikan sikap percaya yang sama. Dan bagian kitab ini diakhiri dengan kematian Saul yang mengerikan setelah kalah dalam peperangan melawan bangsa Filistin. 1 Samuel menceritakan beberapa kisah yang paling rumit yang pernah kita temukan di dalam Alkitab. Dan karakter Saul dan Daud digambarkan dengan sangat realistis. Dan penulis menempatkan kisah mereka sebagai pembelajaran karakter. Sehingga kita dapat merefleksikan karakter kita melalui mereka. Jadi dalam kisah Saul, kita melihat sebuah peringatan. Sangat penting bagi kita untuk merefleksikan sifat buruk kita sendiri dan bagaimana itu bisa membahayakan diri kita dan orang lain. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita perlu merendahkan diri kita sendiri dan mengakui sisi buruk kita supaya kisah Saul tidak harus kita alami. Di sisi lain, Daud ditunjukkan sebagai teladan kesabaran dan kepercayaan akan waktu Allah dalam hidup kita. Meskipun dia harus melarikan diri ke padang gurun karena dikejar-kejar oleh Saul. Daud mempunyai alasan untuk berpikir bahwa Allah telah meninggalkannya. Namun bukan itu yang dipikirkan Daud. Jadi kisah Daud menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa di balik kejahatan manusia, Allah sedang bekerja untuk memenuhi tujuan-tujuannya, yaitu merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Dan itulah isi kitab 1 Samuel. Puji Tuhan, kita sudah melihat video dari Bible Study Project. Sebuah video yang sangat memberkati. Kita bisa melihat gambaran secara sistematis, secara sederhana dengan gambar yang sangat menarik. Kita lihat tadi ada spektrum di mana Saul jadi raja yang menuju puncak, lalu kemudian menuju degradasi, lalu kemudian Raja Daud kepada puncak, lalu kemudian ke degradasi, penurunan. Nah ternyata kita bisa melihat bahwa Samuel artinya adalah diminta dari Tuhan. Ada unsur doa, arti Nabi Samuel adalah sebuah kehidupan yang berdoa, itulah artinya. Nah ternyata dalam 1 Samuel ini banyak kisah kan, dari Saul, dari pelajaran Imam Eli yang gagal membina anak-anak, kayak dari Saul ada kelebihan, ada kekurangan,
Dari Daud juga ada kelebihan dan kekurangan. Namun kita bisa belajar gambaran yang menarik dari 1 Samuel. Saya mengajak kita melihat di titik tengah kitab Samuel yang pertama. Jadi 1 Samuel ada sebuah gambar yang menarik. Dari kisah dari pasal 1 sampai 15. Dari Samuel, Imam Eli, lalu kemudian Raja Saul, lalu kemudian dari setelah pasal 15 lanjut kepada sebuah Saul yang menurun. Ada juga Yonatan, persahabatan Daud Yonatan. Daud mengalahkan Goliat, kisah yang sangat terkenal, pasal 17 dan seterusnya. Dan kita juga nanti bagaimana perjalanan yang luar biasa dari Raja Daud dari setelah pasal 15 ini. Namun saya ingin mengajak kepada kita bahwa di titik tengah Nabi Samuel, di surat Samuel yang pertama, ya, di kitab Samuel yang pertama ada pelajaran yang sangat penting di pasal 15. Mari kita buka pasal 15. Di ayat yang ke-22, ya. Tentunya saya akan menjadikan satu pasal 15 ini menjadi gambaran yang kita kalau baca ya pasal 13, 14 terkait ya. Pasal 15 ayat yang ke-22 kita baca. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mengapa Samuel berkata demikian? Lebih baik mendengar Tuhan daripada korban sembelihan. Apa konteksnya? Dan mengapa ini ditaruh di tengah-tengah? Ini gambaran yang menarik. Dari Samuel artinya doa itu ya. Dan ternyata gambaran tengahnya ini menarik sekali. Pribadi yang luar biasa, pribadi yang dilatih kepekaannya terhadap suara Tuhan. Kita ingat waktu Samuel ya ditaruh dalam pembinaan Imam Eli, dia mendengar suara Tuhan. Dan begitu menjadi pribadi yang hidup berdoa, kehidupan yang dahsyat dan luar biasa. Kepekaan Nabi itu penting apa? Kepekaan dia nggak boleh salah dengar suara Tuhan. Dan pasal 15 menjadi pasal epicentrum, pasal tengah yang sangat-sangat memberkati. Samuel mengatakan, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Apa konteksnya? Konteksnya adalah Saul waktu dikasih misi oleh Allah. Ya. Saul mengalami yang namanya tidak taat. Waktu ingin menyerang Amalek, lalu kemudian kita melihat perjalanan Saul dan rakyat menyelamatkan Agag dan kambing domba, ayat yang ke-9 pasal 15. Saul dan rakyat menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Dan tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Padahal perintah Tuhan suruh tumpas semua. Kesalahan Saul, dia lihat ini tambun ini masih sayang, ini aduh sebagus ini sayang, tapi yang jelek-jelek tumpas. Secara logika manusia, Saul nggak salah, Bapak Ibu sekalian. Yang tambun ini masih berguna. Ini yang jelek-jelek kita tumpas deh. Tapi perintah Tuhan harus ditaati. Harus tumpas semua. Arti jadi raja Israel adalah sebagai wakil Allah harus taat kepada Tuhan Allah. God is my king, Tuhan adalah rajaku. Tapi lihat baik-baik. Segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka, ayat yang ke-9. Pasal 15. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, ayat yang 10. Waktu Saul nggak taat, langsung Tuhan sampaikan suaranya kepada nabinya. Tangan kanan Tuhan. Ayat 11, aku menyesal karena aku menjadikan Saul raja. Sebab apa? Ia berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Lalu kemudian ketika Samuel sampai kepada Saul, lalu dia menyampaikan dengan apa adanya, dia tegur. Lalu jawab Saul, semuanya dibawa orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Dia ingin bilang begini, dia ingin sepertinya jebak atau ingin bujuk Nabi Tuhan. Ini kalau pun kami bawa lembu tambun ini untuk dipersembahkan loh sama Tuhan Allah. Beralasan. Saul sudah tidak taat perintah Tuhan. Beralasan. Menjadikan sesuatu yang baik untuk menutupi. Dan seakan-akan yang baik ini yang gak salah dong. Yang tambun buat persembahan bagi Tuhan. Padahal perintah Tuhan tumpas-tumpas semua. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, ayat yang ke-16. Aku akan memberitahu kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Lalu ayat yang ke-21. Ayat 20. Lalu kata Saul pada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Lihat, Saul masih ngebela diri. Saul masih ngerasa benar. Saul masih ngerasa bahwa dia nggak salah. Udah tegur nih sama Samuel tadi. Ada diskusi, ada sebuah percakapan, ada sebuah dialogis.
seorang nabi kepada raja. Lalu kata Saul, ayat 20, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan dan kepadaku. Tapi aku bawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Alasan baik, tetapi tidak mengikuti perintah Tuhan, sebaik apapun alasan itu tidak berguna. Kita nggak boleh pakai alasan yang seakan-akan baik, apalagi ini ingin menipu nabi Tuhan, ingin menipu hamba Tuhan, ingin menipu Samuel. Ini yang kami bawa lembu-lembu tambun ini untuk Tuhan loh. Samuel beralasan, Samuel tidak taat yang pertama, Samuel beralasan, dan yang ketiga, Samuel menjadikan bahkan kata persembahan buat Tuhan, memakai istilah rohani untuk menutupi ketidaktaatannya. Lalu ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Yang Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan. Lebih baik lagi pada luar biasa. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Bayangkan lu. Dan lebih jauh lagi bahwa memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Anda tahu bahwa lemak domba-domba jantan itu lemak yang terbaik, itu suatu pilihan yang terbaik. Tapi kata Samuel kepada Saul, bahkan memperhatikan itu lebih baik loh daripada domba jantan. Artinya begini, bukan berarti persembahan itu nggak penting. Bukan istilah lembu tambun itu penting, tapi jangan pakai istilah lembu tambun, jangan pakai istilah domba jantan, jangan pakai istilah bahkan lemak-lemak yang terbaik untuk berarti kita tidak mendengarkan dan tidak memperhatikan suara Tuhan. Dua kata kerja penting adalah mendengarkan dan memperhatikan. Ternyata mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Ini yang terbaik. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh saya udah kasih persembahan, terus saya udah deh gak usah dengar suara Tuhan. Saya tetap tipu teman, saya tetap benci teman, saya tetap jahati orang, saya tetap berkata-kata jelek sama orang. Yang penting saya kasih persembahan kok ke Tuhan. Saya boleh berkata kasar, saya boleh semua maunya jadi bos. Apa kata firman Tuhan? Mendengarkan lebih baik, memperhatikan lebih baik. Dan ini ditaruh di pasal 15, di tengah-tengah. Saul kita belajar bahwa dia tidak taat. Dia tidak sempurna melaksanakan hukum Tuhan. Dia tidak tumpas semuanya. Dan bahkan dia beralasan dengan alasan rohani untuk menutupi ketidaktaatannya. Dan akhirnya Saul ditegur oleh Samuel bahwa memperhatikan dan mendengarkan lebih penting. Kita belajar yang pertama bahwa bukan berarti persembahan gak penting. Tapi yang terpenting apakah kita menjadi umat yang mendengar suara Tuhan. Yang kedua, jadilah umat yang jangan beralasan. Apalagi mencari-cari hal yang baik untuk membela diri. Jangan mencari kebenaran sendiri. Laksanakanlah kebenaran Allah. Kita kadang-kadang juga pakai banyak alasan. Ya penting saya udah datang, saya penting saya pelayanan, saya penting udah lakukan bagian saya. Pada kata firman Tuhan, mendengarkan lebih penting. Maukah kita menjadi umat yang mendengar Tuhan? Dan ini ditaruh di tengah-tengah. Saul gagal karena gak dengar Tuhan. Imam Eli gagal karena gak dengar Tuhan. Bahkan Raja Daud sekalipun, kenapa dia gagal juga? Ketika dia tidak lagi mendengar suara Tuhan. Ketika dia mendengarkan kedagingannya, ketika dia mendengarkan egonya, ketika dia mendengarkan dirinya, dia akan gagal. Demikian juga setiap kita, bahkan saya. Ketika kita lebih mendengarkan suara diri kita, bahkan suara yang seakan-akan norma-norma itu baik, bukan suara Tuhan, kita gagal. Kok secara manusia Saul tuh kayaknya nggak gagal loh. Yang jelek ditumpas, yang baik kan sayang. Logikanya kita kan, ya sayang ini masih bagus nih, tambun loh nih. Domba jantannya bagus secara manusiawi, itu aduh bagus dong. Dan bahkan apalagi Saul pakai alasan, ini kalau diambil pun lembu tambun untuk persembahan buat Tuhan, bagus lagi alasannya. Dasarnya bagus lagi. Tapi itu bukan perintah Tuhan. Kita belajar hari ini. Baik Imam Eli, Samuel, Saul, Daud. Ketika mereka tidak mendengar suara Tuhan, mereka akan gagal. Demikian juga dengan kita, gereja masa kini. Jadilah umat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang mau mendengar suara Tuhan. Dan ayat 23, sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertenung, kedegilan sama seperti menyembah berhala. Bayangkan, kedegilan sama seperti menyembah berhala.
Saya akan akhiri firman Tuhan hari ini. Bahwa jadilah umat yang mendengar suara Tuhan. Jadilah umat yang memperhatikan suara Tuhan. Dan jangan beralasan, dan jangan pakai alasan sebaik apapun, bahkan serohani apapun, untuk menutupi ketidaktaatan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur belajar dari kitab 1 Samuel. Belajar menjadi umat yang mau mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu dimanapun berada. Supaya kami menjadi umat yang mendengar suara Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan. Supaya kami tidak hanya sekedar belajar firman Tuhan, namun juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.